Lupakan sejenak tentang baret merah atau baret ungu yang sering Anda dengar. Di balik gemuruh mesin jet tempur, ada satu warna yang menyimpan misteri paling mematikan di langit Indonesia, baret jingga. Seringkali dianggap hanya sebagai penjaga bandara, nyatanya mereka adalah pasukan elit dengan kualifikasi paling langka yang tidak dimiliki unit lain di negeri ini. Dari misi nekat yang dianggap bunuh diri di tahun 1947, hingga unit anti-teror rahasia yang bisa melumpuhkan lawan dalam hitungan detik. Mengapa dunia militer internasional begitu segan dengan pasukan ini, sementara kita sendiri seringkali melupakan keberadaan mereka? Inilah Kopasgat, hantu langit Nusantara yang siap mengubah pandangan Anda tentang apa itu pasukan elit yang sebenarnya. Ini bukan orde lama, apalagi orde baru. Ini adalah orde paling baru. Kita akan bahas tuntas berbagai kisah dan peristiwa sejarah paling menarik yang pernah terjadi. Memahami sejarah adalah bekal berharga untuk menghadapi masa depan. Karena satu hal yang pasti, sejarah pasti akan terulang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bersama belajar dari masa lalu untuk bekal masa depan yang lebih baik. Dunia militer Indonesia seringkali hanya identik dengan baret merah yang gagah atau baret hijau yang perkasa. Namun, di balik riuhnya pemberitaan media, ada satu warna yang menyimpan misteri sekaligus ancaman mematikan bagi lawan, baret jingga. Warna ini bukan sekadar estetika, melainkan simbol dari ufuk senja dan fajar, waktu-waktu paling kritis di mana sebuah operasi rahasia biasanya dimulai. Kopasgat, atau Komando Pasukan Gerak Cepat, adalah entitas unik dalam jajaran TNI Angkatan Udara yang seringkali disebut sebagai pasukan elit yang terlupakan oleh publik, padahal mereka adalah pemegang kunci supremasi udara di lapangan. Banyak yang salah kaprah dan menganggap bahwa pasukan ini hanyalah penjaga pangkalan udara atau sekadar pelengkap di bandara. Persepsi ini sangat keliru dan justru membahayakan jika musuh mempercayainya. Kopasgat adalah satu-satunya pasukan elit di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang memiliki kemampuan tempur darat dengan kualifikasi khusus matra udara yang sangat spesifik. Mereka tidak hanya dilatih untuk bertempur, tetapi juga dilatih untuk menguasai, mengoperasikan, dan mempertahankan aset strategis udara yang menjadi urat nadi kemenangan dalam perang modern. Apa yang membuat mereka begitu provokatif dalam peta kekuatan militer? Jawabannya terletak pada fleksibilitas mereka. Mereka adalah hantu langit yang bisa muncul dari mana saja. Dari ketinggian ribuan kaki melalui terjun payung, menyusup lewat jalur laut yang sunyi, hingga merayap di hutan belantara untuk melakukan sabotase. Bab ini akan membuka mata Anda bahwa baret jingga bukan sekadar seragam, melainkan sebuah pernyataan perang bagi siapa saja yang berani mengusik kedaulatan ruang udara Nusantara. Sejarah Kopasgat adalah sejarah tentang keberanian yang melampaui logika. Pada 17 Oktober 1947, ketika Republik Indonesia masih tertatih-tatih mempertahankan kemerdekaannya dari agresi Belanda, sebuah keputusan gila diambil oleh pimpinan militer saat itu. 13 orang prajurit diperintahkan untuk melakukan operasi lintas udara pertama dalam sejarah militer Indonesia di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Bayangkan saja, mereka tidak memiliki pengalaman terjun perang sama sekali, menggunakan peralatan yang sangat terbatas, dan diterjunkan dari pesawat Dakota RI-002 ke daerah yang sepenuhnya dikuasai musuh dan hutan rimba yang belum terjamah. Operasi ini bukan sekadar misi militer, melainkan sebuah misi bunuh diri yang dilakukan demi marwah bangsa. Ke-13 prajurit ini terjun tanpa mengetahui apakah mereka akan mendarat di tanah yang aman atau langsung disambut moncong senapan lawan. Namun, keberhasilan mereka menyusup dan melakukan gerilya di Kalimantan menjadi bukti nyata bahwa semangat bisa mengalahkan keterbatasan teknologi. Peristiwa inilah yang secara resmi menjadi titik nol lahirnya satuan yang kita kenal sekarang sebagai Kopasgat. Tanggal tersebut diabadikan sebagai hari jadi yang setiap tahun dirayakan dengan penuh kebanggaan oleh para ksatria jingga. Baptisan api di Kota Waringin memberikan pelajaran penting bagi militer dunia, bahwa pasukan lintas udara Indonesia lahir dari rahim perjuangan yang sangat murni. Mereka tidak dibentuk oleh instruktur asing dengan fasilitas mewah, melainkan oleh keadaan darurat yang menuntut kreativitas dan nyali luar biasa. Sejak saat itu, kualifikasi terjun payung menjadi identitas mutlak bagi setiap prajurit TNI AU. Sejarah ini menjadi fondasi mental bagi setiap generasi Kopasgat, bahwa tidak ada misi yang mustahil selama langit masih berada di atas kepala. Perjalanan identitas pasukan ini sangatlah dinamis dan mencerminkan perubahan doktrin pertahanan Indonesia dari masa ke masa. Pada awal pembentukannya,
Mereka dikenal sebagai pasukan gerak cepat atau PGT, sebuah nama yang sangat lugas dan menggambarkan karakter mereka yang ofensif. Seiring waktu, pada tahun 1966, nama ini berubah menjadi Kopasgat melalui penggabungan berbagai unit tempur di TNI AU. Nama Kopasgat sangat melegenda di era Orde Lama dan awal Orde Baru, menciptakan rasa hormat sekaligus ketakutan di kalangan lawan karena keterlibatan mereka dalam berbagai operasi besar. Namun, pada pertengahan tahun 80-an, terjadi reorganisasi besar-besaran di tubuh TNI yang membuat nama Kopasgat sempat hilang dan berganti menjadi Paskas atau pasukan khas. Perubahan nama menjadi Paskas ini sempat membuat identitas gerak cepat mereka seolah terpinggirkan oleh istilah kekhasan yang lebih bersifat administratif. Meskipun secara kemampuan tetap elit, banyak kalangan militer merasa bahwa nama Kopasgat memiliki jiwa tempur yang lebih agresif. Hingga akhirnya pada tahun 2022, Panglima TNI secara resmi mengembalikan nama Kopasgat sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah sekaligus penyesuaian doktrin militer modern. Pengembalian nama Kopasgat bukan sekadar urusan administrasi atau sekadar mengganti papan nama kantor. Ini adalah pengembalian marwah dan penegasan filosofi tempur. Kata, gerak cepat, adalah sebuah janji kepada negara bahwa pasukan ini sanggup dikirim ke titik manapun di seluruh pelosok Indonesia dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini adalah tentang kecepatan reaksi udara yang menjadi keunggulan mutlak TNI AU. Dengan kembalinya nama Kopasgat, seluruh prajurit diingatkan kembali bahwa tugas utama mereka adalah menjadi pemukul reaksi cepat yang tidak memberikan ruang bagi musuh untuk bernapas. Untuk memahami Kopasgat, kita harus menyelami filosofi yang mereka pegang teguh, yaitu Karmanye Vadikarastem Mavaleshu Kadayana. Kalimat suci dari bahasa Sanskerta ini bukan sekadar pajangan di gerbang markas, melainkan pedoman hidup setiap prajurit. Artinya sangat mendalam, kerjakanlah tugasmu dengan rasa tanggung jawab tanpa menghitung-hitung untung dan ruginya. Filosofi ini menciptakan prajurit yang tidak haus akan pengakuan, tidak gila akan pujian, namun sangat mematikan saat diperintahkan untuk bergerak. Mereka bekerja dalam senyap, seringkali di bawah bayang-bayang pasukan lain, namun dengan dampak yang luar biasa besar bagi kesuksesan sebuah operasi. Kopasgat memiliki profil yang unik karena mereka memegang predikat sebagai pasukan Trimatra. Meskipun secara organisasi mereka adalah bagian dari Angkatan Udara, kemampuan tempur mereka harus melampaui batas-batas matra. Mereka harus mahir dalam pertempuran darat seperti infanteri, harus mampu melakukan infiltrasi lewat laut seperti pasukan amfibi, dan tentu saja ahli dalam operasi udara. Inilah yang membuat standar fisik dan inteligensi prajurit Kopasgat sangat tinggi. Mereka bukan hanya otot yang digerakkan, tapi juga otak yang mampu menghitung koordinat serangan udara di tengah desingan peluru. Secara organisasi, Kopasgat terbagi ke dalam beberapa wing dan batalion komando yang tersebar strategis di seluruh wilayah Indonesia. Setiap unit memiliki spesialisasi, mulai dari pertahanan udara hingga penyelamatan tempur. Keberadaan mereka memastikan bahwa setiap pangkalan udara, yang merupakan aset paling berharga dalam perang modern, tidak akan pernah jatuh ke tangan musuh dengan mudah. Mereka adalah benteng terakhir sekaligus mata tombak pertama dalam setiap skenario konflik yang melibatkan kekuatan udara Indonesia. Proses untuk mendapatkan baret jingga adalah perjalanan panjang melewati gerbang neraka dunia. Pendidikan Komando Kopasgat dilakukan di Wing Pendidikan 800 yang berlokasi di Bandung, Jawa Tengah, dan beberapa daerah latihan ekstrim lainnya. Selama berbulan-bulan, calon prajurit akan dicabut dari kenyamanan hidup mereka dan ditempatkan dalam kondisi yang dirancang untuk menghancurkan mental manusia biasa. Mereka dilatih untuk tetap berfungsi normal saat tubuh sudah kelelahan hebat, saat perut kosong berhari-hari, dan saat tekanan psikologis mencapai titik nadir. Tahapan pendidikan ini sangat sistematis dan brutal. Dimulai dari tahap basis untuk pembentukan fisik dasar, berlanjut ke tahap hutan gunung untuk mengasah kemampuan survival dan gerilya. Salah satu yang paling ditakuti adalah tahap rawa laut, di mana para peserta harus bertahan hidup di lingkungan payau yang ganas, melakukan infiltrasi air, dan berenang jarak jauh dengan perlengkapan tempur lengkap. Di sini, karakter asli seseorang akan terlihat. Hanya mereka yang memiliki tekad sekeras baja dan kesetiaan mutlak yang bisa bertahan hingga hari pelantikan di pantai selatan yang legendaris. Hasil dari pendidikan ini bukanlah robot yang hanya tahu cara menembak, melainkan prajurit komando yang memiliki insting tajam. Mereka diajarkan untuk mencintai kesulitan dan berteman dengan bahaya. Saat seorang prajurit Kopasgat akhirnya berhak mengenakan baret jingga dan brevet komando,
Itu adalah pengakuan bahwa dia bukan lagi manusia biasa. Dia adalah aset negara yang siap dilepaskan di medan tempur paling mustahil sekalipun, membawa beban tugas yang hanya bisa dipikul oleh mereka yang telah lulus dari pendidikan neraka tersebut. Di dalam struktur Kopasgat yang sudah sangat elit, terdapat sebuah unit yang jauh lebih rahasia dan memiliki spesialisasi tingkat tinggi, yaitu Satuan Bravo 90. Unit ini adalah jawaban TNI Angkatan Udara terhadap ancaman terorisme global yang menargetkan sektor penerbangan dan objek vital udara. Dibentuk pada tahun 1990 atas prakarsa para pimpinan TNI AU saat itu, Sat Bravo direkrut dari prajurit-prajurit terbaik di lingkungan Kopasgat yang sudah memiliki kualifikasi komando. Bisa dikatakan, mereka adalah the best of the best dari Korps Baret Jingga. Kemampuan Sat Bravo 90 mencakup spektrum yang sangat luas dan kompleks. Mereka ahli dalam penanggulangan teror di pesawat udara, pembebasan sandera di bandara, hingga sabotase instalasi lawan yang dijaga ketat. Prajurit Sat Bravo dilatih untuk memiliki kecepatan reaksi hitungan detik dan akurasi tembakan yang nyaris sempurna. Selain itu, mereka juga dibekali dengan kemampuan intelijen tempur dan penguasaan teknologi militer mutakhir, menjadikan mereka satuan yang sangat mandiri dan efektif dalam operasi-operasi khusus berskala kecil namun berdampak strategis. Meskipun jarang muncul di permukaan, keberadaan Sat Bravo 90 memberikan jaminan keamanan bagi kedaulatan udara kita. Mereka sering terlibat dalam pengamanan VIP dan VVIP, serta misi-misi rahasia di luar negeri yang tidak pernah tercium oleh media. Unit ini adalah bayang-bayang di angkasa. Mereka tidak perlu terlihat untuk memberikan rasa aman, namun keberadaan mereka dipastikan akan menjadi mimpi buruk bagi siapa saja yang mencoba mengusik keamanan transportasi udara dan instalasi strategis Indonesia. Membicarakan Kopasgat tidak lengkap tanpa membahas aksi nyata mereka di berbagai palagan pertempuran. Salah satu jejak emas mereka adalah dalam Operasi Trikora, di mana prajurit-prajurit Kopasgat melakukan penerjunan massal di tengah hutan Papua untuk memaksa Belanda keluar dari tanah air. Di sana, mereka bertempur dalam kondisi alam yang sangat tidak ramah, menghadapi musuh yang memiliki perlengkapan lebih modern, namun mereka berhasil menciptakan ketakutan sistematis bagi pasukan Belanda. Keberanian mereka di Papua adalah salah satu alasan utama mengapa wilayah itu bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tak berhenti di situ, dalam Operasi Seroja di Timur Timur, Kopasgat juga memegang peranan kunci. Mereka adalah satuan yang pertama kali menguasai Bandara Baucau dan Dili, memastikan jembatan udara tetap terbuka untuk pengiriman pasukan dan logistik. Dalam pertempuran darat yang sengit, prajurit Baret Jingga membuktikan bahwa mereka bukan hanya ahli udara, tapi juga petarung hutan yang sangat tangguh. Rekam jejak ini berlanjut hingga misi-misi modern seperti operasi pemulihan keamanan di Aceh dan pengamanan wilayah rawan konflik di Poso maupun Papua saat ini. Di kancah internasional, Kopasgat juga mengharumkan nama bangsa melalui misi perdamaian PBB di berbagai negara konflik seperti Lebanon, Kongo, dan Sudan. Mereka tidak hanya bertugas sebagai penjaga perdamaian, tapi juga seringkali menjadi andalan dalam evakuasi warga sipil di zona merah. Aksi-aksi ini menunjukkan bahwa Kopasgat adalah pasukan yang sangat berpengalaman. Mereka telah mencicipi berbagai jenis medan tempur dan selalu pulang dengan kepala tegak, membawa keberhasilan bagi tugas negara yang dibebankan kepada mereka. Inilah bab yang akan menjelaskan mengapa Kopasgat benar-benar berbeda dari pasukan elit lainnya seperti Kopassus atau Marinir. Kopasgat memiliki satuan spesialis yang disebut Dalpur atau pengendali tempur. Tugas mereka sangat krusial dan luar biasa berbahaya. Mereka harus menyusup secara rahasia ke wilayah musuh jauh sebelum pasukan utama datang. Di sana, mereka harus menghitung kecepatan angin, menentukan titik koordinat yang tepat, dan menyiapkan drop zone bagi pasukan lintas udara. Tanpa kehadiran tim Dalpur, sebuah operasi penerjunan besar akan berakhir menjadi bencana bagi kawan sendiri. Selain Dalpur, Kopasgat memiliki keahlian dalam combat SAR atau penyelamatan tempur. Jika ada pesawat tempur TNI AU yang jatuh di wilayah musuh, tim combat SAR Kopasgatlah yang akan dikirim untuk menyelamatkan pilot tersebut. Mereka dilatih untuk masuk ke jantung pertahanan lawan, melakukan pertempuran jarak dekat, memberikan bantuan medis darurat, dan mengevakuasi korban kembali ke tempat aman. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan nyali ganda, karena mereka harus menantang maut di daerah yang sudah pasti dikuasai musuh demi menyelamatkan satu nyawa rekan sejawat. Tak ketinggalan, Kopasgat juga mengoperasikan satuan Hanut atau pertahanan udara yang mengawaki rudal-rudal darat ke udara jarak pendek hingga menengah.
Mereka adalah penjaga langit yang bertugas merontokkan pesawat atau drone musuh yang mencoba masuk ke zona terlarang. Dengan kombinasi unik antara kemampuan komando darat, keahlian navigasi udara, dan penguasaan senjata pertahanan udara, Kopasgat menjadi satuan paling komplit yang memastikan bahwa kontrol atas wilayah udara tidak akan pernah terlepas dari tangan kita. Memasuki abad ke-21, Kopasgat tidak lagi hanya mengandalkan otot dan keberanian fisik semata. Mereka telah bertransformasi menjadi pasukan berbasis teknologi tinggi untuk menjawab tantangan perang asimetris dan peperangan elektronik. Modernisasi alutsista menjadi fokus utama, di mana prajurit Kopasgat kini dibekali dengan drone pengintai, sistem komunikasi satelit, dan senjata perorangan yang jauh lebih canggih. Namun, secanggih apapun teknologinya, mereka tetap percaya bahwa the man behind the gun, atau manusialah yang menjadi penentu utama dalam setiap kemenangan. Provokasi yang sering muncul di era modern adalah klaim kedaulatan ruang udara oleh negara lain dan ancaman infiltrasi udara yang semakin sulit dideteksi. Disinilah peran Kopasgat menjadi semakin relevan sebagai garda terdepan. Mereka bukan hanya pasukan yang menunggu perintah, melainkan kekuatan preventif yang kehadirannya saja sudah cukup menjadi deterrence effect atau efek penggetar bagi pihak lawan. Setiap jengkal tanah di sekitar pangkalan udara dan setiap inci ruang udara Nusantara berada di bawah pengawasan tajam mata para ksatria Bharat Jingga. Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa Kopasgat adalah simbol dari kekuatan udara Indonesia yang sebenarnya. Mereka adalah para profesional yang hidup dalam kesunyian, berlatih dalam kerasnya alam, dan bersiap untuk tugas paling berbahaya. Mereka tidak butuh tepuk tangan, mereka hanya butuh langit yang biru dan negara yang aman. Hormat setinggi-tingginya bagi mereka yang memakai Bharat Jingga, sang penjaga marwah langit, sang eksekutor gerak cepat, yang selalu setia pada sumpah, karmanya Fadikarastemma Valeshu Kadayana. Kini, setelah kita membedah sejarah panjang, pendidikan yang menyiksa, hingga spesialisasi rahasia yang dimiliki oleh Kopasgat, satu hal menjadi sangat jelas, kedaulatan udara Indonesia berada di tangan yang tepat. Mereka adalah bukti bahwa kekuatan militer bukan hanya soal seberapa canggih mesin pesawat yang kita miliki, melainkan seberapa tangguh manusia yang menjaganya di darat dan di angkasa. Kehadiran Bharat Jingga adalah jaminan bahwa setiap pangkalan udara dan setiap inci langit Nusantara tidak akan pernah dibiarkan tanpa pengawalan. Namun, bagaimana menurut Anda? Di antara kemampuan pengendali tempur, Combat SAR, atau Satuan Bravo 90 yang misterius, mana yang menurut Anda paling memberikan efek gentar bagi musuh di era modern ini? Apakah Anda memiliki cerita atau kebanggaan tersendiri terhadap pasukan Bharat Jingga ini? Mari kita berdiskusi dengan sehat dan penuh rasa bangga di kolom komentar di bawah. Jangan beranjak dulu, karena perjalanan kita mengenal kekuatan elit Nusantara tidak berhenti di sini. Jika Anda terkesima dengan ketangguhan Kopasgat, Anda wajib menonton video kami sebelumnya yang membahas tuntas tentang Kopassus, sang baret merah dari TNI Angkatan Darat. Di sana, kami mengupas bagaimana mereka menjadi legenda dalam perang hutan, infiltrasi rahasia, dan operasi anti-teror yang telah diakui dunia melalui filosofi Tribuana Chandraca Satya Dharma. Selain itu, kami juga telah menyajikan pembahasan mendalam mengenai Kopaska, pasukan katak legendaris milik TNI Angkatan Laut. Anda akan melihat bagaimana hantu laut ini melakukan sabotase bawah air dan penghancuran pangkalan musuh dengan senyap namun mematikan, sesuai semboyan mereka, Tan Hana Wigna Tan Sirna. Dengan menonton ketiganya, Anda akan memahami betapa kuatnya sinergi trimatra pasukan elit yang dimiliki Indonesia. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menyajikan konten edukasi militer yang mendalam, informatif, dan berkualitas. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman, keluarga, atau komunitas Anda agar semakin banyak masyarakat yang mengenal dan bangga pada para ksatria penjaga kedaulatan bangsa. Sampai jumpa di pembahasan hebat berikutnya.